Mulai Bung. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Di acara biasa. Bacot. Berbagi cerita. Orang Kerawang. Ya. Kita di mana sekarang, Bung? Kebetulan hari ini kita lagi ada di Candi Blandongan. Candi Blandongan posisinya ada di daerah Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Kenapa saya bilang Batu Jaya itu adalah pusat peradaban di Kabupaten Karawang? Karena dibuktikan ada ini, Candi Jiwa. Karena posisinya ada peradaban pada zaman dulu di Batu Jaya, teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas tentang golok. Golok ini sebenarnya golok yang biasanya tidak sering saya bawa-bawa ini sebenarnya, Bang. Jadi balik lagi, backgroundnya Candi Blandongan, bahasanya tetap kita sangkutin nama golok. Betul. Nggak biasa dibawa-bawa keluar, bahkan baru pertama kali dibawa Baru keluar. pertama kali saya bawa keluar ini golok. Saya hafal, ini golok kesayangan Baba Rosid ini. Iya, betul. Gimana, Bung, kesejarahan golok ini, Bung? Jadi kalau kita berbicara tentang golok ini posisinya ini turun temurun, Bang. Turun temurun. Mungkin ini udah diganti. Gagangnya udah diganti. Handle-nya udah diganti. Jadi golok ini dipegang sama Rosid bin Kiman bin Segan bin Jasan bin Lintuk bin Cakra. Gitu. Cuma pada waktu Segan meninggal, golok ini dipegang sama Maja. Maja ini adiknya Segan. Segan ini uyut saya berarti. Uyut saya. Makanya ini jarang saya keluarkan karena posisinya salah satunya peninggalan yang turun temurun. Ketuaan golok ini ya saya taksir ada sampai 600 tahun lah kayaknya. Ketuaan golok. Golok ini ada sampai 600 tahunan. Boleh dicabut, Bung? Boleh sangat. Karena kalau saya pernah lihat golok ini, Bung. Saya lihat karakter khas golok-golok tua mirip-mirip ya, Bung. Urat goloknya itu tempaan yang tanpa penghalus atau gerinda. Cuma cakepnya ini dan tuanya ini golok, Bung. Jadi bagian-bagian goloknya udah terkikis kemakan usia. Oh iya. Tapi bukan diasah. Iya. Nggak saya lihat tuh bekas asahan kayaknya. Emang nggak pernah ada asahan di sini. Kayaknya udah kekikis, sering dicabut. Atau mungkin bisa jadi saat dulunya pernah digunakan buat salah satu buat perang. Karena emang ini speknya spek perang juga sih kalau saya lihat. 50 cm bilahnya kayaknya. Boleh. Dibuka ya, Bung ya? Boleh dibuka. Silahkan dibuka. Bung aja yang buka. Saya rada-rada ini teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Bilahnya
udah tidak seutuh pertama lagi. Udah tidak. Udah semakin apa ini namanya Bung, bilahnya itu kemakan usia, jadi Iya. semakin mengecil ya, Iya. mengecil. Ini kalau di kamera mungkin kurang begitu jelas. Iya. Jadi supaya terawat ini dikasih apa Bung? Putih begini Bung. Dikasih kapur. Kapur ya. Dikasih kapur. Dikasih kapur supaya nggak korosi mungkin. Enggak korosi. Mm-mm. Jadi dia punya serat-serat khas tempaan golok-golok kuno gitu. Iya. Tempaan golok-golok zaman dulu Iya. kagak pakai penghalus, dia kayak golok zaman sekarang tuh pakai penghalus. Jadi dia ada lapisan-lapisan bekas tempaan kayaknya, Iya. bukan main. Ini nggak ada penghalusnya. Ini bagian belakangnya pun terasa tuh urat-urat besinya tuh. Betul. Terasa. Mungkin nggak bisa dilihat di Iya. kamera, tapi saya raba kerasa. Iya. Cuma kalau mau main pengen lihat golok ini boleh. 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 Gimana Bung? Kalau mau main pengen lihat golok ini, teman-teman bisa chat di kolom komentar. Nanti bisa atur jadwal dengan kita. Nanti kita bisa Insya Allah. bisa kita lihat golok ini bersama-sama teman-teman semua. Kan Ini begitu. asli golok tua. Golok tua banget. Kemasuk ini, masuk golok tua. 600 tahun bisa jadi. Bisa jadi lebih, Bu. Iya. Bisa jadi lebih. Jadi saya megang golok ini berasa ada aura yang berbeda ini sebenarnya. Rasa sih, Iya. energinya agak Energinya berbeda. Kalau saya masuk saya sarungin aja gimana ya? berbeda. Iya, Saya sarungin aja ya. indah ya, Bung ya. Begitu ya. Indah dengan ketuaannya, dan saya yakin penuh dengan kesejarahan dan historis dia. Luar biasa. Golok. Ini Makanya Baba Rosid ini sayang banget sama golok ini. Saya tahu ini senjata yang paling dia sayang dari senjata yang lain. kalau almarhum Baba itu emang dia senang sama senjata-senjata ya. Iya. Baik senjata dari tombak, Iya. terus senjata kujang, Iya. terus senjata kayak samurai juga. Bapak ada Salah golok. satunya di saya. Salah satunya iya. Iya, diberikan kepada saya. Cuma Badiknya emang golok yang ini bagus. yang paling punya kesejarahan, Bang. Mhm. Sehingga memang golok ini sangat disayang sama almarhum Baba. Karena golok ini turun temurun. Jadi dari bapaknya, dari engkongnya, dari uyutnya, ini turun temurun goloknya. Gitu. Jadi ini salah satu, kalau berbicara kesejarahan tentu golok ini punya kesejarahan. Mungkin dia ini saksi yang tidak bisa berbicara. Mudah-mudahan ya di Yaumul Hisab ini berbicara juga golok ini. Karena golok ini digunakan oleh salah satu pejuang di negeri ini untuk membela negara Republik Indonesia. Kong Segan itu. Jadi bukan kita mengagungkan atau mengkultuskan atau mengistimewakan lebih benda ini Iya. sebagai benda keramat. Bukan. Bukan. Tapi nilai historis menurut saya. Kita ambil nilai-nilai luhur dari golok ini. Ya. Di antaranya nilai historisnya dan tentunya filosofi-filosofi yang ada dalam golok sendiri. Betul. Yang utama tadi Bung, memang nilai sejarahnya ini yang Nilai bukan historis. menemani Kong Segan dalam perjuangan Perjuangan di tanah Batu Jaya. di tanah Batu Jaya. Jadi kalau dulu pernah yang namanya salah satu pendiri Parti Isan Siliwangi, Iya. Raden Amapura Direja Direja. itu main di Batu Jaya. Salah satunya itu main ke rumahnya kediaman Kong Segan. Cuma mereka berdua itu beda generasi. Iya. Beda generasi, lebih tua Kong Segan Betul. dibanding sama Amapura Direja gitu. Mungkin kalau dihitung-hitung nasab bisa jadi sama nasabnya. Sebetulnya, ya. Kita juga kan belum babad alas itu belum kita buka. Iya. Apakah dia memang menemui saudaranya yang ada di Batu Jaya? Betul, bisa jadi. Bisa jadi Kong Segan ini saudaranya yang di Batu Jaya. Karena emang ngerujuknya Amapura Direja pun keturunan dari Prabu Siliwangi, dapat Prabu saya Siliwangi. dengar. Betul. Berarti bisa jadi dengan Pangeran Cakra yang tadi. Iya. Bung Arda bin Rosid, Bin Rosid, Rosid bin bin Kiman, Kiman, Kiman bin Segan, Segan Segan bin Lintuk,
Lintuk bin Jasan, Jasan bin Cakra. Nah, Dari Cakra ini kemarin udah kita bahas juga ya. iya. Cakra Buana ini adalah Cuma saya julukan. tidak mau bawa, Ya. tidak mau bahas itu Ya, sebenarnya. Saya tidak mau bahas oke, itu. oke. Eh, Tapi bisa jadi itu nyambung. Bisa bahwa jadi. sama Pura Dereja main ke rumah Kong Segan juga mungkin Mengunjungi saudaranya. mengunjungi saudara. Gitu. Kalau orang dulu kan belum begitu jauh ya. Orang dulu begitu jauh, jadi bisa ada cerita yang tahu ini saudara lu di sana, saudara lu di sana. Iya. Begitu. Masih belum kematian obor. Belum kematian obor. Kalau sekarang kita mungkin udah kematian obor. Kan begitu judulnya. Ngomongin golok, Bung. Iya. Sebetulnya tadi harusnya saya bawa golok lubuk. Saya juga tadinya berharap ketika kita katanya mau bikin konten golok nih, saya kira mau bawa yang lubuk. Oh ternyata golok lubuknya nggak dibawa. Tadi bawa golok mana? Ini bawa golok buat latihan. Oh bawa golok buat latihan. Tapi golok itu sendiri menurut Bung punya filosofis apa nih dari bentuk golok? Karena golok ini senjata khas banget kalau buat silat itu, Bung. Budaya Indonesia, bela diri silat. Jadi kalau kita berbicara tentang golok, apalagi berbicara tentang golok ini ya, secara filosofis, golok ini itu bukan cuma sekedar kepanjangan tangan. Jadi kalau ada yang menyatakan golok itu hanya kepanjangan tangan, bukan. Jadi golok ini adalah rasa menurut saya. Jadi bukan kepanjangan tangan, bukan. Tapi golok ini adalah rasa. Rasa untuk apa? Golok ini adalah rasa ketika dia ingin memperjuangkan kehormatan dirinya. Golok ini yang dipegang para pendahulu kami untuk merebut kehormatannya. Makanya bukan kepanjangan tangan, Menjaga tapi kehormatan. menjaga kehormatan. Jadi rasa, Termasuk membela dan merebut kemerdekaan. merebut Di tanah kemerdekaan. Karawang. Jadi bukan cuma sekedar memanjangkan tangan, bukan. Jadi ini ada rasa terpanggil yang tercurah dari kalau dulu ketika dia mau perang, mau merebut kemerdekaan, bukan batu yang diambil, Iya. yang diambil golok. Iya. Nah, makanya golok itu bukan kepanjangan tangan, Makanya tapi rasa. satu kalimat yang pernah sering saya dengar dari pendahulu, kata Ya. Kiai Junurali, perjuangan di Karawang pakai golok aja. Pakai golok. Goloknya golok lubuk. Ya. Golok yang ada di hati. Gitu. Begitu. Goloknya golok apa baik, Apa baik. kan gitu. Tapi yang seket di Yang hati. seket, yang tegel, yang tajam di hati. Gitu. Makanya tadi golok itu saya sepakati ya, sangat erat kaitannya dengan rasa, Makanya memang main golok ini kudu pakai rasa. Kalau nggak pakai rasa, waduh bahaya. Kan gitu. Benar. Jadi salah satu kesukaan saya juga sama, Bu. Ya. Semenjak saya belajar bela diri silat, senjata golok menjadi senjata paling saya suka. Iya. Nah, ketika saya megang golok, ternyata megang golok dan mainin golok itu harus tuh pakai rasa. Iya. Golok sendiri tuh, dia punya khas golok itu, lagi kalau golok lubuk ya. Iya. Jadi dia punya bilah tajam tuh bagian perutnya aja, Bung. Ini Iya. bagian berbahaya. Mm-mm. Kalau bahasa akademisi, Bung bilang pahami dulu. Gimana? Pahami dulu karakter golok. Oke. Iya, baru nanti kita bisa tahu. Analisis, Kita antisipasi. Oke. Iya, antisipasinya. Jadi kita pahami dulu nih. Kita rasain dulu golok itu kayak gimana. Ternyata ada bagian yang melindungi kita dari kebahayaan golok. Ada handle ya. Iya. Jadi setiap yang berbahaya ternyata ada cara buat megang, Iya, mengendalikannya. mengendalikannya gitu. Setiap yang berbahaya pasti ada cara untuk kita pegang bagian yang nggak berbahaya. Pasti ada tempat yang tidak berbahaya. Bagian belakangnya
atau disebut punggungnya nggak bahaya nih Bung. Iya. Tapi kalau kejedot Wow, bahaya. Masa lebih bahaya juga. Kan begitu. bagian tajamnya cuma satu di sini Bung. Nggak Ya. seperti pedang yang matanya dua. Dua, betul. Dia golok itu pasti bilah tajamnya atau matanya ini satu arah aja. Ini buat Abang lagi ada golok nih. Iya. Barangkali teman-teman yang lagi menyaksikan pingin belajar golok, Ah. mungkin diberikan satu tutorial sedikit-sedikit. Tadi kepotong. Ya, Oke, kita lanjut ya. boleh? Jadi kita belajar dan berbagi nih. Mohon maaf, bukannya so pinter, bukannya mau ngajarin. Kita Iya. belajar bareng aja. Bareng-bareng. Termasuk saya juga belajar. Soalnya kalau saya ngajarin sama juga ngajarin Bung ini kayak paribasanya ngajarin ikan berenang. Enggak juga, enggak juga. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi Kita kalau sharing aja, sharing session. Oke. Jadi saya mau bertanya sama abang, langkah pertama apa ketika kita megang golok itu, yang golok nih, Mhm. supaya golok itu enak buat diayunnya bang, itu Oke. kayak gimana? Nah, boleh kasih tip buat teman-teman yang lagi menyaksikan golok Mhm. dan mulai tertarik nih, bagaimana cara main golok, kan Mhm. gitu. Mhm. Gimana? Saya pertama megang golok yang kayak gini nih, Iya. ini kurang enak buat saya. Oh, Ini kalau bahasa golok, ini sejengkal 5 jari aja lebih Bung. iya, Kalau diukur gitu ya. iya, Ini aslinya sejengkal 5 jari lah, iya. saya katakan. Ini kepanjangan buat saya, Kepanjangan. sejengkal 5 jari. Iya, iya, Panjangan, tapi bisa dikondisikan kalau udah biasa. iya, iya. Jadi supaya enak gimana? Dibiasain. Oh, Megang golok yang kita mau pegang. Iya. Kalau nggak biasa, nggak enakan. Nggak enak tuh. Saya lihat main golok ini. Tapi Iya. kalau dikasih golok yang lain yang baru saya pegang, Iya. belum tentu. Belum tentu. Karena harus terbiasa ngenalin golok dulu. Keseimbangannya. Iya. Kita pakai yang misalnya jaraknya ini berapa jari dari gagang Iya. ke bilah supaya bisa anteng di tengah. Iya, iya, Ada yang 4 jari kayak begini. iya, Keseimbangannya itu kita kenali dulu tuh. iya. Supaya kita paham ayunan kita nanti mau kayak gimana. Iya. Tapi yang enak memang banyak pemegang golok itu makainya yang sejati, Apa tuh? sejengkal 3 jari. Oh, iya, iya. Sejengkal 3 jari. Iya, iya. Jadi sejengkal lewat 3 jari. Hmm. Jadi pas diukur pas di pergelangan sini Bung. Kalau nyabet pun nggak ngeri kesangkut di sini. Selanjutnya kita pekain rasa Bung. Oh, Pak, harus tetap ada rasa. Iya Rasa. tadi Iya. filosofi yang Bung bilang, Iya. rasa. Nah itu Rasa. dia. Kita rasain ayunan golok Iya, iya, iya. Iya, iya. pakai rasa Nah, ternyata. kalau memutarkan itu menjatuhkan golok atau memang kita putar di pergelangan tangan? Nah, selanjutnya Iya, kita biasakan nih. Kalau yang belum biasa megang golok Bung ngayun kaku, iya. Iya. urat-uratnya kaku. Iya. Biasanya saya kalau ada yang datang gitu pengen belajar ngayun golok nih, Iya, iya. baru pertama kelihatan Iya, kaku gitu, iya. kaku tuh Iya. Iya. ngayunnya. Iya. Ternyata yang pertama harus kita latih adalah kelenturan otot-otot tangan. Oh. Lentur dan kuat. Iya, iya, iya. Kuat tapi kaku juga nggak bagus. Enggak bagus. Jadi dilatih tuh kelenturan tangan. Iya, iya. Terus harus seperti apa? Kalau udah lentur, nah Iya. tadi golok itu melekat pakai Iya. rasa, Iya, lentur tangannya, iya, lentur persendiannya, iya. dan lentur bagian sendi-sendi jari. Jari-jari. Jadi goloknya nggak dikepol baik, lah kaku itu. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi ketika belajar tahap pertama ya Iya. biasanya nih Iya. ngayun golok, Iya, kita lepas, tapi tetap nempel iya, iya. karena kita pakai rasa udah. Iya, iya. Jadi nggak loncat nih golok. Iya, iya. lepas, tapi si sendi tangannya pun ikut main. Ikut bergerak. Iya, berarti ikut dia, bergerak. Tadi kata Bung sendi apa dilepas? Ya? Iya, iya, iya. Sendinya bergerak, Iya. Iya. goloknya dilepas pakai Dilepas. rasa. Iya, iya. Pakai rasa. Iya. Jadi- Berarti dia muternya nggak tangannya tetap di kepal gitu. Enggak. Oh. Jadi lepas. Oh,
lepas. Mungkin kebanyakan untuk pemula-pemula itu memutar goloknya begini kali ya. Jadi kelihatannya Jadi itu kaku. Oh, ternyata sebenarnya tidak begitu. Tidak. Oh, sebenarnya dia dilepas kayak gini. Betul. Dilepas aja dia Dikasih gitu. lepasan ketika Oh iya, iya. Oh ya, awalnya saya putar gini. Tuh, kan kaku banget ya. Tapi setelah tahu ilmunya luar biasa tuh. Iya. Saya jadi agak ini Dikasih agak lepasan. dikasih lepas. Luar biasa ya. Terima kasih nih Pak Beben ini, Bang Beben ini. Jadi begitu buat kawan-kawanku, teman-teman pecinta silat, pecinta golok. Iya. Itu bukan ngajarin ya. Ini mah sharing-sharing Sharing aja. season aja. Kalau saya sih begitu tuh. Tuh. Iya. Kita lepas, kita jambret, lepas jambret. Iya. Kalau udah biasa mah Iya. enak kan ya. Enak, iya. Ke belakang. Iya. Iya. Tapi pelan-pelan Ke dulu depan. aja kali Bang, ke belakangnya Bang, Iya. ke belakangnya. Ke belakang. Iya. Ah. Sebenarnya tekniknya sama aja. Sama ya? aja. Sama aja. Jadi tetap nilai rasanya. Iya, iya. Ternyata main golok ini betul-betul mengolah rasa kita. Oh, iya. Tapi dari putaran ini hanya seni atau seni saja atau ini bagian dari pembelaan sebenarnya? Nilai yang menonjol memang seni. Oh, seni. Nilai yang paling besar memang seni. Iya. Seni ayun. Iya. Tapi ini pun bisa jadi nilai serang dan belaan. Iya, iya, iya. Gitu. Oh. Memang kalau nebok, bacok kan Iya. lebih keras. Tapi ini pun sama bisa. Menjadi belaan juga. Bisa jadi belaan. Kalau nebok nggak bisa, balik lagi. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi dan nilai seninya memang tinggi Iya. ketika ngayun golok. Kalau Iya, bahasa iya. orang sini ngayun golok Iya. namanya. Nah, setelah itu apa lagi? Kira itu? Kalau sudah ayun, nah kalau ini ayunnya ayun luar. Iya. Ayun luar ke depan, ayun luar ke belakang. Iya. Oke. Selanjutnya ada ayun dalam, Oh. luar, dalam. Nah ini Iya. kita biasakan juga nih. Iya, iya. Kalau nggak biasa, wah, Iya. kecetot Iya, uratnya. iya. Nah ini, jadi sebetulnya keahlian ngayun golok ini adalah keahlian yang bisa kita latih. Siapapun bisa. Oh, siapa? Termasuk saya bisa berarti, Pak? Sangat. Oh, luar biasa. Asal mau ngelatih Iya, urat-urat tangannya Iya. supaya lemes kan gitu. Iya. Itu, Bung. Saya sendiri sebetulnya kalau di golok itu selain ayunan juga ada putaran jari. Itu. Oh, ada putaran jari. Oh, Nah, ini putar iya. jari nih. Iya, 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 iya. Pakai rasa, Bung. Pakai Kalau rasa, nggak ya? pakai rasa mental nih golok nih, Iya, kan iya, gitu. Iya, iya. Iya, iya. Ada beberapa gerakan yang saya suka ya ketika main golok. Iya. Karena memang kalau saya punya jurus tuh jurus tebok. Iya. Jadi jurus tebok itu dari gorok lubuk yang pernah kita Iya. bicarain. Jadi bukaannya itu ke atas, sak, bukan ke bawah, Bung, Iya. bukan ke bawah. Karena golok lubuk itu, jurus tebok itu dari golok lubuk karakternya, sehingga bukanya ke atas karena golok lubuk itu kan ujungnya Iya. turun ke bawah ya. Iya. Jadi kalau ngebuka ke atas, sehingga biasanya saya kalau mainin golok nih, Iya. seneng ya kalau habis dicabut langsung diputer, Oh. Gitu. Iya, iya, iya. diputer di jari, Iya, iya. dicabut langsung diputer di Iya, maaf, Iya, iya. ada jatuhnya juga. Iya. Sepandai-pandai itu mah yang melompat. Tapi kesalahan harus kita perbaiki. Iya. Jadi langsung dicabut, langsung kita puter. Iya, iya. Gitu. Selanjutnya sifat golok saya itu kan Iya. golok lubuk itu dikelewangin. Iya, iya. Karena emang karakternya karakter perang. Jadi bisa puter, langsung main tuh ngayun golok lagi. Iya, iya. Langsung main golok lagi, Iya. puter lagi. Iya, iya. Itu biasanya saya seneng Iya. kombinasiin atau ngegabung-gabungin gerakan ayunan. Iya, iya. Jadi abis diputer, diayun, diputer lagi langsung sambut di jari. Iya. Nah, gerakan-gerakan ini harus dibiasakan. Oh, iya. Baru kita bisa. Siap. Semuanya bisa, Bung. Bisa ya berarti ya. Semua orang bisa, yang penting mau berlatih. Berlatih. Luar biasa ini. Terima kasih nih Bang Beben ini ya. Ternyata sharing sessionnya sangat bermanfaat. Nah, jadi pertanyaan saya selain itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Beben, kira-kira
kayak pemula-pemula kayak saya, mohon maaf ini ya. Iya. Kayak pemula-pemula kayak saya ini biasanya dia harus melakukan ini berapa kali tuh dalam sekali latihan gitu, berapa kali itu biasanya? Yang pernah teman-teman yang suka pengen belajar, Iya. satu kali ketemu, ketika dia coba dan Iya. kita jabarkan caranya, Iya. langsung bisa Bung, Oh, langsung bisa. langsung bisa satu kali ketemu. Iya. Buat iya. ngayun depan, ngelemesin. Iya. Jadi memang urat-uratnya masih kaku, pas udah paham dilemesin, ternyata langsung Oh, iya. rata-rata satu kali ketemu, Hmm. ya ngayunnya terus gitu, Iya, sambil dia rasa-rasain, Iya. itu bisa langsung bisa. Ya maksudnya kalau di olahraga kan ada yang disebut dengan repetisi set gitu ya. Iya. Misalkan satu repetisi ini dia berapa kali ayunan gitu, 1, 2. Iya. Ada begitu nggak kira-kira? Kalau untuk pertama kali, Iya. sebanyak-banyaknya buat ngelatih. Oh. Mohon maaf. Iya. Jadi sebanyak-banyaknya buat ngelatih terus sampai Iya. lentur, Iya, tidak iya. terbatas. Iya. Ada yang bisa jadi 30 kali ngayun Oh, iya. dan lain Sampai sebagainya. kerasa enak lah sampai gitu ya. terasa udah enak. Iya. Kalau Bung kan tadi pas diayun langsung enak 2 kali 3 kali ngayun Iya, kayak iya, gitu, iya. karena emang udah Enggak biasa juga. Enggak juga. Kan Mohon gitu. maaf ya, enggak. Ini ada master, kalau ada master saya suka ini, mohon maaf. Selanjutnya memang kalau dalam permainan nggak mesti banyak-banyak ngayunnya. Iya. Kalau udah mulai mainin golok 2 putaran Iya. cukup. 2 putaran 3 putaran paling baik. Iya. Jadi pas ngebuka wer Iya. tangkep Iya. gitu. Iya. Jadi puter ayun tangkep Iya. gitu. Luar biasa ya. Ayun. Berarti khusus untuk golok-golok yang ya 1 jengkal 4 jari, 1 Ya, jengkal 3 jari. kalau yang ini saya rasa kalau buat di fragmen atau di seni ayun kepanjangan nih. kepanjangan ya. Kepanjangan buat saya karena Iya. ruas lengan saya itu masih lebih panjang nih golok Oh, iya. kalau ditekuk. Jadi kalau nggak biasa nyangkut nih, Nyangkut ya. nyangkut. Iya. Jadi kita kudu agak didorong Iya. supaya nggak nyangkut. Oke. Gitu. Luar biasa ya, luar biasa sekali ini. Kira-kira menurut abang ini, Mhm. buat teman-teman yang lagi seneng lihat golok, main golok gitu ya, rekomendasikan latihannya pakai yang golok fragmen atau langsung golok asli? Coba. Kalau buat yang lagi latihan, saran saya pakai Iya. golok yang tumpul dulu aja deh. Oh, tumpul dulu. Golok tumpul dulu. Kalau dulu saya pertama kali latihan pakai golok yang tajam. Oh, iya. Pakai iya. golok yang tajam supaya Plus minusnya apa kira-kira? Iya. Plus minusnya. kalau pakai golok yang tajam emang kita udah terbiasa. Jadi kagak takut lagi pakai yang tajam. Oh. Iya. Tapi bahayanya kalau yang baru latihan, goloknya mental ke dengkul gitu, Iya, nyeblok iya, deh iya, kan iya. gitu. Jadi saran saya tetap pakai golok yang Tumpul. fragmen. Yang fragmen. Nah, Nah, kalau nggak ada yang golok kayak tumpul. gini, Bang, kira-kira ada modifikasi lain nggak? Sebetulnya yang bisa punya golok tajam pun kita bisa agak tumpulin. Oh. Kan Ditumpulin sayang bagian juga, Bang, bilangnya. itu nanti diomelin sama emak gitu kan. Nah, Itu digunakan itu, kira-kira ada nggak modifikasi alat yang lain yang biasa buat digunakan buat pemula? sebetulnya ada. Biasanya dibuat dari, ada juga jualannya itu. Oh, ada jualannya. Ada juga di toko-toko Iya. golok. Cuma saya belum juga pernah toko Iya. golok yang Enggak, maksudnya kalau pakai bambu kira-kira bisa nggak kayak gitu? kalau pakai bambu paling ngayun-ngayun doang, Bung. Dan memang kalau bambu itu beratnya paling yang berbeda. Berbeda. Paling kalau mau banyaknya itu pakai kayu yang dibentuk seperti golok. Begitu. Iya. Pakai kayu yang beratnya sama kayak besi. Iya. Kalau pakai bambu buat diayun-ayun kayaknya rada enteng juga. Keentengan ya? Jadi nggak ngebandul kata Iya. orang sih. Apa sih, melayang, lapes gitu kalau Oh, diayun. berarti buat teman-teman bisa ini dicoba Pakai di rumah. kayu. Dibuat Pakai juga ya? kayu mod dibentuk macam golok. Iya. Tapi itu pun hanya bisa ngayun-ngayun. kita break dulu kayaknya ya, azan. Oh, Kita break oke. dulu. Sip, kita break Kita dulu break lagi dulu ya. sak dulu ya. Alhamdulillah, Bung. Mungkin tutorial yang
tadi kita ulas tentang main ngayun golok, belajar golok dan berbagi main golok. Kita cukupin ya. Cukup. Kita cukupin buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Nanti kita mencoba, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan Allah juga ridho sama kita. Kita akan berbagi lagi tentang bagaimana tutorial putaran golok di tahapan berikutnya. Betul, tentunya masih banyak teknik-teknik tahapan putaran golok. Betul. Luar, dalam, terus diapain lagi nih golok. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap terus dari bagian orang-orang yang melestarikan pencak silat. Karena kalau bukan kita yang melestarikan pencak silat, siapa lagi yang akan melestarikan pencak silat? Tentunya selain nanti kita akan membahas tentang bagaimana golok, mungkin di kesempatan yang lain kita akan bahas bagaimana senjata-senjata yang biasa digunakan dalam pencak silat. Baik itu golok, itu toya, kerambit, nanti akan kita bahas itu semua. Juga kita akan coba bahas bagaimana teknik-teknik dalam pencak silat, kegunaannya, fungsinya, cara melatihnya. Nanti kita akan bahas itu semua teman-teman semua. Doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan istiqomah dalam terus mensiarkan pencak silat sebagai warisan budaya asli Indonesia. Terima kasih Bang Beben. Terima kasih, ini juga ada Kang Jenal. Terima kasih yang sudah bisa bergabung bersama kami. Kebetulan kami juga di Bacok akan menyelenggarakan kegiatan parade pencak silat yang insya Allah itu akan kita laksanakan pada tanggal 13 September tahun 2022. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Dan saya minta seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini mendoakan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita buktikan bahwa pencak silat bisa kompak, pencak silat bisa berada di Kabupaten Karawang, dan Pak Karawang adalah salah satu embrio perkembangan pencak silat di Indonesia. Amin. Nanti kita akan bikin tagline Karawang bersilat. Mudah-mudahan targetan kita ada 20.000 pesilat yang bisa berkumpul di parade pencak silat sambil kita menyambut ulang tahun Karawang. Saya akhiri sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita lakukan dikehendaki dan diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebenarnya saya dilarang minta subscribe sama sahabat saya yang satu ini. Cuma tidak ada salahnya barangkali teman-teman ingin mendukung channel ini. Kalau teman-teman senang, teman-teman bisa subscribe untuk terus mendukung perjuangan kita di Lestari Pencak Silat Kabupaten Karawang. Kalau bisa, kalau ada nilai manfaat bisa di-share, dibagikan supaya nilai manfaat ini bisa juga dirasakan oleh orang lain. Oleh orang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ardawi Sumarno pamit. Saya Dede Mulyana. Saya Jenal Arifin. Terima kasih. Bacok, berbagi cerita orang Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.